Dominasi itu nyata, dan kali ini bukan milik Ducati. Aprilia Racing datang ke Circuit of the Americas bukan sekedar untuk bersaing, melainkan untuk menguasai. Sementara di sisi lain, Ducati Lenovo Team justru pulang dengan banyak tanda tanya besar. Akhir pekan MotoGP Kota 2026 berubah menjadi panggung demonstrasi kekuatan RSGP 26. Sejak sprint race hingga balapan utama, Aprilia tampil nyaris tanpa celah, memperlihatkan paket motor yang bukan hanya kompetitif, tetapi juga superior dalam berbagai kondisi. Segalanya dimulai dari sprint race. Jorge Martin, yang memulai balapan dari posisi ke-7, tampil agresif namun presisi. Dalam waktu singkat, ia mampu menembus barisan depan dan mengambil alih kendali balapan. Kemenangan tersebut bukan hanya soal eksekusi strategi, melainkan bukti bahwa RSGP 26 memiliki kombinasi akselerasi, stabilitas, dan manajemen ban yang jauh di atas rata-rata kompetitor. Motor ini memberi saya kepercayaan diri penuh untuk menyerang, menjadi gambaran yang tepat atas performa Martin sepanjang sprint race, tajam, terukur, dan efektif. Namun jika sprint race sudah terasa dominan, balapan utama justru menjadi level berikutnya. Marco Bezzecchi tampil sebagai protagonis utama. Meski harus memulai balapan dari posisi keempat akibat penalti turun 2 grid, ia langsung menunjukkan determinasi sejak lampu start padam. Dengan start yang solid dan ritme yang konsisten, Bezzecchi mengambil alih pimpinan balapan setelah menyalip Pedro Acosta dan tak pernah benar-benar terancam hingga garis finish. Kemenangannya terasa bersih, bukan karena absennya tekanan, tetapi karena ia mampu mengontrol setiap aspek balapan dengan sempurna. Di sirkuit teknis seperti Kota, kemampuan menjaga ritme tanpa kesalahan menjadi pembeda, dan Bezzecchi melakukannya dengan presisi tinggi. Di belakangnya, Jorge Martin kembali menunjukkan kelasnya. Start dari posisi ke-7 bukanlah hambatan berarti. Ia secara perlahan namun pasti menembus barisan depan dan mengamankan posisi kedua, melengkapi double podium Aprilia. Hasil ini menegaskan satu hal, Aprilia bukan lagi sekedar penantang, mereka kini adalah benchmark. Dominasi 1-2 di balapan utama, ditambah kemenangan di sprint race, menjadi paket sempurna yang mempertegas bahwa proyek RSGP 26 telah mencapai level kematangan baru. Tak heran jika jajaran manajemen, termasuk CEO Aprilia, menunjukkan kepuasan tinggi atas performa tim sepanjang akhir pekan. Namun di balik euforia Aprilia, cerita berbeda datang dari kubu Ducati. Marc Marquez yang diharapkan menjadi ujung tombak justru menghadapi akhir pekan penuh hambatan. Insiden di sprint race yang melibatkan Fabio Di Giannantonio berujung pada hukuman long lap penalti di balapan utama. Hukuman tersebut menjadi pukulan telak bagi peluangnya untuk bersaing di barisan depan. Saat menjalani penalti, Marc Marquez kehilangan banyak posisi dan waktu krusial. Meski sempat melakukan recovery yang impresif, kerugian yang sudah terjadi terlalu besar untuk dikejar sepenuhnya. Ia harus puas finish di luar podium, hasil yang jauh dari ekspektasi tim. Situasi tak jauh berbeda juga dialami rekan setimnya. Francesco Bagnaia sempat menyelamatkan muka Ducati dengan meraih podium kedua di sprint race. Namun di balapan utama, performa Ducati secara keseluruhan justru merosot tajam. Tak satu pun pembalap mereka mampu menembus 3 besar. Ini menjadi sinyal peringatan serius. Setelah 3 seri awal MotoGP 2026, Ducati yang sebelumnya dikenal sebagai kekuatan dominan, kini mulai kehilangan konsistensi. Permasalahan bukan hanya pada performa motor, tetapi juga eksekusi balapan dan minimnya margin kesalahan di tengah kompetisi yang semakin ketat. Kota pun menjadi cermin kontras. Di satu sisi, Aprilia tampil solid, terorganisir, dan efisien. Di sisi lain, Ducati terlihat rapuh, terlalu bergantung pada momen, dan kurang mampu mengatasi tekanan saat situasi tidak berjalan sesuai rencana. Jika tren ini berlanjut, peta persaingan MotoGP 2026 bisa berubah drastis. Marc Marquez kembali mengguncang MotoGP Amerika 2026 di Kota dengan performa yang sulit dipercaya Mauro Grasili. Crash di tikungan 10, motor tergelincir, harapan sempat terlihat runtuh. Namun hanya dalam hitungan jam, semua narasi itu dibalik secara brutal. Bukan sekadar bangkit, tetapi mendominasi.
Di MotoGP Amerika Serikat 2026, Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa batas performa manusia di atas motor mungkin belum benar-benar menyentuh limitnya. Sesi free practice 1 di Circuit of the Americas sempat menjadi alarm kecil bagi kubu Ducati. Marc Marquez terjatuh di tikungan 10, sebuah sektor teknis yang menuntut keseimbangan sempurna antara pengereman keras dan perubahan arah cepat. Crash tersebut bukan hanya mengganggu ritme, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan diri pembalap di sisa akhir pekan. Namun, disinilah pola lama kembali terulang, dan kali ini terasa lebih ekstrim. Alih-alih terpuruk, Marc Marquez justru tetap mampu mengamankan posisi keempat di FP1, hanya terpaut 0,378 detik dari Pedro Acosta yang tampil impresif bersama KTM sebagai yang tercepat. Sebuah margin yang dalam konteks setelah crash sudah cukup untuk memberi sinyal bahwa ia masih berada dalam permainan. Lalu datang sesi praktis, dan disinilah hal itu benar-benar terjadi. Ketika sebagian besar pembalap masih berusaha menyempurnakan setup dan membangun kepercayaan diri, Marc Marquez justru melompat jauh ke depan. Catatan waktu 2 menit 0,927 detik bukan hanya menempatkannya di posisi teratas, tetapi juga memperlihatkan konsistensi yang hampir tidak masuk akal. Terutama jika mengingat ia baru saja mengalami kecelakaan beberapa jam sebelumnya. Reaksi dari dalam tim pun tak kalah menarik. Mauro Gracili, direktur Ducati Corse yang dikenal cukup rasional dalam menilai performa pembalap, secara terbuka mengakui bahwa data yang dihasilkan Marquez di lintasan membuatnya terkejut. Angka-angkanya sulit dipercaya. Dari sisi telemetri, dia berada di level yang sangat berbeda. Setelah crash, biasanya ada penyesuaian, tapi Marc langsung kembali ke batas maksimal, bahkan melampauinya. Ungkap Gracili dengan nada yang jarang terdengar dari seorang petinggi tim pabrikan. Pernyataan tersebut mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hasil lap time. Jika dibedah dari sisi teknis, Marc Marquez menunjukkan keunggulan signifikan di beberapa area krusial. Pada fase pengereman, ia mampu menunda titik deselerasi lebih dalam dibanding rivalnya, tanpa kehilangan stabilitas. Sementara di fase akselerasi keluar tikungan, terutama sektor lambat, ia menjaga traksi dengan efisiensi tinggi, kombinasi yang sangat sulit dicapai bahkan oleh pembalap atasan. Yang membuatnya semakin mengesankan adalah konsistensi. Data menunjukkan bahwa Marc Marquez bukan hanya mencetak satu lap cepat, tetapi mengulang performa tersebut dengan variasi waktu yang sangat kecil. Indikasi bahwa kecepatan tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil kontrol penuh. Tidak berlebihan jika Circuit of the Americas kembali menjadi panggung dominasi bagi pembalap asal Spanyol tersebut. Sirkuit ini memang memiliki karakter yang selaras dengan gaya balapnya, kombinasi tikungan cepat, perubahan elevasi, serta sektor teknis yang menuntut agresivitas terkontrol. Selama bertahun-tahun, performanya di Austin telah membangun reputasi yang sulit ditandingi, hingga muncul julukan yang kini semakin relevan, King of Kota. Namun, yang membedakan performa kali ini adalah dimensi evolusinya. Marc Marquez tidak lagi hanya mengandalkan insting liar dan keberanian ekstrim seperti di masa lalu. Ia kini memadukan agresivitas dengan presisi, pengalaman dengan efisiensi. Sebuah transformasi yang membuatnya menjadi ancaman yang jauh lebih kompleks bagi para rival. Situasi ini tentu menjadi peringatan serius bagi seluruh grid. Jika seorang Marc Marquez mampu mencatatkan performa seperti ini, bahkan setelah crash, maka potensi maksimalnya di kondisi ideal bisa menjadi sesuatu yang sulit dijangkau. Akhir pekan di Austin masih panjang, tetapi satu hal sudah mulai terlihat jelas. Ini bukan hanya tentang siapa yang tercepat, melainkan siapa yang mampu bertahan menghadapi standar baru yang sedang ditetapkan oleh Marc Marquez. Dan saat ini, standar itu terlihat tidak masuk akal. Berhenti sejenak, jangan terlalu cepat menyimpulkan perebutan gelar MotoGP 2026 sudah berubah arah. Di tengah euforia besar yang tengah menyelimuti Aprilia Racing, sebuah peringatan keras justru datang dari legenda balap dunia, Max Biaggi. Pesannya tajam dan tidak bisa diabaikan. Marc Marquez tetaplah ancaman terbesar, dan mengalahkannya masih sangat rumit.
Aprilia memang baru saja menikmati salah satu akhir pekan terbaik dalam sejarah modern mereka di MotoGP. Balapan di Autodromo Internasional Ayrton Senna menjadi panggung dominasi pabrikan asal Noale tersebut. Marco Bezzecchi tampil luar biasa untuk mengamankan kemenangan, sementara Jorge Martin memastikan hasil sempurna dengan finish di posisi kedua. Hasil ini semakin memperkuat sinyal bahwa Aprilia kini bukan sekedar kuda hitam, melainkan kandidat serius dalam perebutan gelar juara dunia. Bahkan jika melihat ke seri pembuka di Thailand, performa mereka sudah menunjukkan konsistensi dengan menempatkan beberapa motor di barisan depan. Namun, di balik semua pencapaian itu, Biaggi melihat sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat di permukaan hasil balapan. Ducati dan Marquez adalah juara, dan karena itu mereka tetap menjadi favorit, tegas Biaggi. Pernyataan ini langsung memotong narasi euforia yang berkembang di paddock. Ia menegaskan bahwa Ducati Corse masih memiliki keunggulan fundamental, terutama ketika dipadukan dengan kualitas seorang Marc Marquez. Menurut Biaggi, kemenangan Bezzecchi di Brazil memang layak diapresiasi, tetapi tidak bisa langsung dijadikan tolok ukur jangka panjang. Ada faktor-faktor yang belum sepenuhnya terungkap, terutama terkait performa Marquez itu sendiri. Mengalahkan Marquez itu rumit, jika dia memiliki motor terbaik itu menjadi sangat sulit, ujarnya lugas. Kalimat tersebut bukan sekedar opini, melainkan refleksi dari pengalaman panjang Biaggi dalam menghadapi pembalap-pembalap elit di era yang berbeda. Ia memahami betul bahwa kombinasi antara talenta luar biasa dan paket motor terbaik adalah resep dominasi yang sulit digoyahkan. Lebih jauh, Biaggi memberikan insight yang jarang disorot, kemungkinan bahwa Marc Marquez belum benar-benar menunjukkan performa maksimalnya di awal musim ini. Sekarang Bezzecchi memang berhasil melakukannya, tetapi kita harus memahami apakah Marquez mengalami kesulitan yang tidak terlihat. Jelasnya, karena dia belum melakukan semua yang mungkin. Pernyataan ini membuka perspektif baru dalam membaca hasil dua seri awal. Apa yang terlihat di klasemen belum tentu mencerminkan kekuatan sesungguhnya di lintasan. Jika Marc Marquez masih dalam fase adaptasi atau belum mencapai puncak performa, maka ancaman sesungguhnya justru belum muncul sepenuhnya. Biaggi kemudian mengarahkan perhatian pada fase krusial berikutnya dalam kalender MotoGP, putaran Eropa. Sirkuit seperti Circuito de Jerez akan menjadi panggung pembuktian yang lebih objektif. Saat ini Bezzecchi dan Martin kuat, tetapi hanya dari GP Eropa pertama di Jerez kita akan melihat angka sebenarnya dan memahami siapa yang memimpin, ungkapnya. Disinilah letak kunci dari seluruh narasi musim ini. Balapan di luar Eropa seringkali menghadirkan variabel unik, mulai dari kondisi lintasan hingga faktor cuaca. Sementara itu, sirkuit Eropa cenderung menjadi standar yang lebih stabil untuk mengukur performa nyata tim dan pembalap. Meski memberikan peringatan, Biaggi tidak menutup mata terhadap pencapaian Aprilia. Ia bahkan mengakui bahwa hasil 1-2 di Brazil merupakan sesuatu yang luar biasa dan tidak mudah dicapai. Praktis Thailand adalah harinya Aprilia, dengan 4 motor di 5 besar. Dan di Brazil, finish 1-2 Bezzecchi Martin setelah sprint race bukanlah hal yang mudah. Namun sekali lagi, ia menekankan pentingnya menjaga perspektif. Ini bagus, tetapi baru 2 seri. Kita akan melihat di Texas dan Eropa. Jika itu terkonfirmasi, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih besar. Bagi Bezzecchi dan Martin, peringatan ini datang di momen yang tepat. Mereka kini tidak hanya menghadapi tekanan untuk menang, tetapi juga ekspektasi untuk membuktikan bahwa performa mereka bukan sekedar fenomena sementara. Sementara itu bagi Marc Marquez, situasi ini bisa menjadi pemicu perfect. Sepanjang kariernya, ia dikenal sebagai pembalap yang justru semakin berbahaya ketika diragukan. Euforia Aprilia memang nyata, tetapi seperti yang diingatkan Biaggi, melawan Marquez bukan hanya soal kecepatan. Ini soal menghadapi salah satu pembalap paling berbahaya dalam sejarah MotoGP yang mungkin belum menunjukkan kartu terbaiknya. Aprilia tantang kerajaan Marc Marquez di kota. Ambisi besar atau misi nyaris mustahil? Tekanan langsung ditebar, bukan dari Ducati, bukan dari Yamaha, tapi dari kubu Noale. Saat sebagian tim memilih bermain aman di trek yang dikuasai Marc Marquez, Aprilia justru datang dengan satu niat, merusak dominasi sang raja kota. Ini bukan sekadar optimisme biasa,
Ini adalah pernyataan perang. CEO Massimo Rivola secara terbuka mengakui tantangan besar yang menanti timnya di Circuit of the Americas, sirkuit yang selama lebih dari 1 dekade menjadi wilayah kekuasaan Marc Marquez. Namun, alih-alih mundur, Aprilia memilih menghadapi realitas dengan cara berbeda, menyerang titik lemahnya sendiri. Kami akan pergi ke trek kandang Marc, mungkin salah satu dari sekian banyak trek yang ia miliki di dunia, ujar Rivola dengan nada setengah sindiran, setengah kekaguman. Tak berlebihan jika kota disebut sebagai kerajaan Marc Marquez. Sejak debutnya di kelas Premier pada 2013, pembalap asal Spanyol itu mencatatkan 7 kemenangan, angka yang tidak hanya impresif, tapi juga menunjukkan dominasi teknis dan mental di lintasan dengan karakter unik tersebut. Layout kota yang teknis, kombinasi sektor pertama yang menyerupai sirkuit Suzuka, straight panjang, serta tikungan stop and go, secara historis cocok dengan gaya agresif Marc Marquez. Ia mampu memaksimalkan pengereman ekstrim dan perubahan arah cepat, dua aspek yang sering menjadi titik lemah rivalnya. Namun, MotoGP 2026 datang dengan dinamika berbeda. Aprilia, kuat di klasemen, lemah di karakter trek. Aprilia bukan lagi underdog, dengan Marco Bezzecchi yang tampil sensasional, menyapu 2 kemenangan awal musim, serta Jorge Martin yang konsisten di barisan depan, tim ini justru memimpin klasemen sementara. Bezzecchi mengoleksi 56 poin, unggul atas Martin dengan 45 poin, sebuah start musim yang nyaris sempurna. Namun di balik angka-angka itu, ada satu masalah klasik, karakter motor. RSGP dikenal kuat di sektor flowing dan high-speed corner, tetapi tidak selalu optimal di trek dengan banyak pengereman keras seperti kota. Rivola pun tidak menutupinya. Kami bukan yang terkuat di sana, akuinya jujur. Pernyataan ini bukan bentuk pesimisme, melainkan refleksi realistis. Aprilia tahu bahwa untuk mengalahkan Marc Marquez di kota, mereka tidak cukup hanya mengandalkan performa dasar motor. Mereka harus menciptakan sesuatu yang ekstra. Musim lalu memberi satu pelajaran penting, bahkan raja pun bisa jatuh. Pada MotoGP Amerika Serikat 2025, Marc Marquez gagal menang setelah terjatuh, membuka jalan bagi Francesco Bagnaia untuk mencuri kemenangan. Momen itu menjadi bukti bahwa dominasi di kota bukanlah hukum alam, ia bisa dipatahkan. Dan Aprilia melihat celah itu. Dengan momentum kemenangan, kepercayaan tinggi, serta 2 pembalap yang sedang berada di puncak performa, mereka datang bukan sekadar untuk bertahan, tetapi untuk mengguncang. Rivola menekankan bahwa kunci utama bukan hanya di setup motor, tetapi juga pada kesiapan pembalap dalam membaca kondisi lintasan. Evaluasi dari 2 seri awal menjadi fondasi penting. Aprilia sadar bahwa musim ini masih panjang, dan kota hanyalah salah satu potongan puzzle. Kami akan melihat lebih jelas setelah beberapa balapan ke depan. Saat ini masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan, jelas Rivola. Pernyataan ini mengandung makna strategis. Aprilia tidak ingin terjebak dalam ekspektasi berlebihan, tetapi juga tidak ingin melewatkan peluang emas untuk mencetak pernyataan besar di awal musim. Yang membuat MotoGP Amerika 2026 semakin menarik, bukan hanya soal teknis, tetapi juga duel psikologis. Di satu sisi, Marc Marquez datang dengan status penguasa kota, kepercayaan diri berbasis sejarah. Di sisi lain, Aprilia membawa momentum, energi dari kemenangan beruntun yang bisa mengubah peta persaingan. Jika Marc Marquez memimpin sejak awal, balapan bisa berubah menjadi demonstrasi dominasi klasik. Namun jika Bezzecchi atau Martin mampu menekan sejak lap pertama, tekanan justru bisa berbalik arah. Dan disitulah titik krusialnya. Menuju Austin, antara realitas dan ambisi. MotoGP Amerika Serikat 2026 yang akan digelar pada 27 hingga 28 Maret di Austin bukan sekadar seri ketiga. Ini adalah ujian pertama, apakah Aprilia benar-benar kandidat juara atau hanya kilatan awal musim. Bagi Marc Marquez, ini adalah kesempatan untuk mengembalikan supremasi. Bagi Aprilia, ini adalah peluang untuk mengubah narasi. Apakah kerajaan kota akan tetap berdiri kokoh, atau justru runtuh oleh ambisi tim yang sedang naik daun? Jawabannya akan segera datang, dan bisa jadi jauh lebih brutal dari yang dibayangkan. Kemenangan yang tampak tak terelakkan berubah menjadi tamparan keras. Bukan bagi pemenang, melainkan bagi nama terbesar di lintasan. Ketika semua mata tertuju pada Marc Marquez sebagai kandidat kuat podium di MotoGP Brasil 2026,
Justru dominasi tanpa celah dari kubu Aprilia meruntuhkan ekspektasi itu. Dalam balapan yang penuh tensi di Autodromo Internasional Ayrton Senna, cerita besar bukan sekadar kemenangan, melainkan pergeseran kekuatan yang semakin nyata. Sejak lampu start padam, jalannya balapan langsung memasuki fase agresif. Marco Bezzecchi yang memulai dari posisi kedua, melesat sempurna dan tanpa ragu mengambil